Halo. Pul. Oh. Ya. Halo teman-teman semua, hari ini saya akan membawakan topik yang kayaknya relatable banget nih sama kita semua, yaitu work-life balance. Tapi kita akan bahas spesifik tentang tantangan kita generasi Z dalam hal manajemen diri. Sederhananya gimana caranya biar kita tetap waras di antara banyak tugas kuliah, kerjaan, dan kehidupan pribadi sendiri. Nah, sebelum kita mulai, perkenalkan nama saya Ayatullah Akarim dengan MPM 129 dari mata kuliah Business Communication and Negotiation. Dengan dosen kita Ibu Dewi Husnul Hayati, SEMM. Jadi, apa sih work-life balance itu? Nah, gampangnya work-life balance itu ini kondisinya di mana hidup kita seimbang antara ngerjain tugas, kerjaan, atau study dengan kehidupan pribadi kita seperti main, istirahat, atau me time, nongkrong gitu. Di zaman sekarang yang apa-apa serba cepat, serba digital, tentu nyari keseimbangan ini merupakan tantangan yang cukup berat. Nah, ngomong-ngomong soal Gen Z itu sebenarnya siapa aja sih dan apakah kita termasuk Gen Z? Nah, kita itu termasuk Gen Z karena lahir antara tahun 1997 sampai dengan 2012. Dan karakteristik kita cukup jelas ya. Kita ini digital native yang dari kecil udah kenal HP, udah main media sosial, dan katanya sih kita kreatif dan jago multitasking ya. Tapi kita juga punya tekanan besar nih buat sukses dari usia muda. Contohnya dikit-dikit lihat teman udah sukses di medsos, kita jadi insecure gitu. Setuju kan? Konsep work-life balance itu simple tapi susah dijalanin. Dimana work-life balance itu intinya kita bisa membagi waktu, tenaga, dan perhatian. Jadi kuncinya ada 3 hal, manajemen waktu, ngendaliin stres, dan tanggung jawab sama diri sendiri. Nah, emang tujuannya apa? Tujuannya biar kita tuh tetap waras, mentalnya sehat, dan tetap produktif. Kayak Bamba di gambar ini nih, bisa kerja sambil dengerin musik, chill, santai gitu. Nah, selanjutnya ada tantangan kita sehari-hari nih, yang dimana ada tekanan akademik atau profesional ya, kayak tugas numpuk, deadline mepet, atau dosen, bos, nuntut yang terbaik gitu. Dan selanjutnya ada terlalu sering terhubung ke online, dimana kita terus-terus 24 jam per 7 nerima informasi, jadi susah banget buat matiin otak, batas waktu blur, akibatnya antara waktu nugas sama waktu istirahat jadi nggak jelas, kayak jam 11 malam masih aja ngerjain revisi gitu. Dan yang terakhir tuh kita jadi susah mengolah stres, karena semua tadi kita jadi gampang stres, bingung sama ekspektasi sama diri kita sendiri gitu. Kalau udah nggak seimbang, dampaknya ngeri tuh. Awalnya sih cuman stres aja, lama-lama bisa jadi burnout, kayak capek fisik dan mental yang parah, motivasi buat nugas atau kerja langsung drop tuh, produktivitas ya udah pasti anjlok dong. Yang paling bahaya tuh sebenarnya bukan itu, tapi ini juga bisa ganggu kesehatan fisik kita, jadi gampang sakit, dan kesehatan mental kita juga jadi down. Rasanya tuh kayak hidup gini-gini aja, nggak ada seneng-senengnya. Nah, gitu tuh. Nah, ngomong-ngomong soal negatif tadi, terus gimana dong solusinya? Tentu kita nggak bisa nyalahin keadaan terus. Kita harus pintar-pintar ngatur diri. Kayak beberapa strateginya tuh kita bisa buat
jadwal dan prioritas kayak mana yang urgent dan mana yang bisa nanti. Terus kita bisa tetapkan batas kayak di atas jam 10 tuh udah harus stop nugas, stop kerja, dan kita harus tidur di atas jam itu. Kemudian lakukan relaksasi kayak pelarian yang sehat gitu, kayak olahraga, meditasi, atau jalanin hobi yang bikin kita lupa waktu, tapi jangan berlebihan. Nah, selanjutnya kita harus hindari multitasking berlebihan ya, kayak nonton Netflix sambil nugas. Nah, itu tuh hanya ilusi, jadi nggak ada yang beneran masuk. Fokus kerja tuh harus satu-satu. Dan yang terakhir, kita bisa coba lihat ke diri kita sendiri, evaluasi minggu ini apa yang udah bagus dan apa yang masih berantakan. Kemudian ini nih yang jadi biang kerok sama solusinya nih, yaitu teknologi. Nah, teknologi ini kayak pisau bermata dua, yang ada sisi positifnya bikin bisa kerja lebih efisien, komunikasi jadi gampang, dan kita bisa kerja fleksibel kayak WFH gitu, work from home. Tapi tentu ada negatifnya dong, di mana ini dia sumbernya dari distraksi kayak scroll nggak berhenti, itu bikin kita capek digital atau liatin layar terus gitu. Dan tekanan sosial kayak lihat orang lain jalan-jalan, kita masih ada nugas saja terus. Nah, terus solusinya gimana? Kita bisa pakai teknologi dengan bijak tentunya. Coba dengan digital detox. Misalnya kayak hari Minggu kita gak usah terlalu sibuk gitu sama pekerjaan-pekerjaan kantor maupun kuliah. Dan contoh nyatanya banyak ya, kayak mahasiswa yang bisa bagi waktu antar kuliah, ikut organisasi kayak gitu. Tapi tindakannya juga cukup. Atau profesional muda yang beneran offline pas lagi cuti atau nggak diganggu kerjaan lain gitu. Nah, intinya mereka semua itu bisa bikin batas yang jelas untuk diri mereka sendiri. Sebagai kesimpulannya, teman-teman, menjaga keseimbangan hidup ini bukan lagi soal bonus, tapi itu skill penting yang harus kita kuasai di era digital. Kita sebagai Gen Z harus lebih pintar ngatur waktu, ngatur stres, tanggung jawab sama diri kita sendiri. Kenapa? Karena ini biar kita sejahtera, biar kita lebih happy gitu. Jadi sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Kalau ada yang bertanya mungkin silahkan ke GPT aja ya, karena ini bukan face to face. Jadi ya, dan jadi terakhir gue cuman pengen ngingetin jangan sampai work balance kita terganggu cuman gara-gara nunggu chat dari dia yang nggak pasti. Contohnya kayak si Rafli, aduh itu bahaya banget ya buat work balance kita. Oke, cukup presentasi gue. Terima kasih atas perhatiannya.